Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Goyang Kalimantan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, maaf sebelumnya, tadi sore kita nggak upload ya karena terjadi error. Sudah record 50 menit dan ternyata hilang. Dan terpaksa Mas Nara kali ini mengulang lagi recordnya 50 menit. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Diam, Pak. Sana pergi. Jangan mencerami saya dan jangan juga ikut campur urusan saya. Wajah Bu Ajeng nampak memerah dan menyeramkan. Sorot matanya penuh kebencian dan dengki. Tolong, kembalikan teman saya, ucapku yang sudah tidak tahan melihat kondisi Karyana. Diam. Kamu diam, atau saya bunuh kalian semua. Tiba-tiba Bu Ajeng melesat mendekati kami. Saking cepatnya kami tidak bisa menghindar. Untungnya ada para lelaki yang sigap menghadang dan menghalangi. Istighfar, Bu, jangan ganggu mereka. Mereka tidak tahu apa-apa. Lepaskan mereka. Namun Bu Ajeng seperti tuli. Dia terus saja mengelilingi kami. Para lelaki semakin was-was menjaga aku dan Asti. Kami saling berpelukan. Rasanya maut sudah di depan kami. Pak Asep mengeluarkan botol kecil yang diberikan Kiai. Pak Asep langsung mencipratkan air itu kepada usus yang terurai milik Bu Ajeng. Bu Ajeng mulai berteriak dan meraung. Dia merasakan perih dan juga panas setelah terkena air itu. Ah, panas. Apa itu? Dasar suami biadab. Bisa-bisanya kamu menyiksaku. Bu Ajeng teriak sambil mengumpat. Saat mereka sedang bertengkar, aku dan yang lainnya berlari ke Karyana. Lalu para lelaki mulai melepaskan ikatan-ikatan itu. Setelah itu kami menepuk-nepuk pipi Karyana dan sedikit mencipratkan air yang tadi sengaja kami bawa. Dan alhamdulillah, Karyana langsung tersadar. Kak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, cuma sakit-sakit saja sedikit. Neng, sudah, sana kalian pulang, beres-beres dan balik ke villa, teriak Pak Asep. Ayo, kita pergi. Karyana lekas digendong oleh Kak Fadli. Walau terlihatnya mereka bertengkar terus, tapi Kak Fadli sangat terlihat mengkhawatirkan Karya. Sebenarnya tidak tega meninggalkan Pak Asep sendirian, takut jika dia terluka. Tapi kami juga tidak bisa tetap di sana. Sungguh serba salah. Mudah-mudahan saja Pak Asep baik-baik saja. Saat kami hendak pergi, tiba-tiba Bu Ajeng hendak mengejar kami. Namun beruntung, Pak Asep dengan sigap mencipratkan lagi air doa itu, yang mampu membuat Bu Ajeng terdiam di posisinya dan meraung. Akhirnya kami sudah agak jauh dari gudang itu. Kami berjalan lama karena jalanan sawah yang sempit dan licin. Di perjalanan kami selalu beristighfar dan takbir. Rasanya masih tidak percaya kami bisa sejauh ini mengenal bangsa Kuyang. Kami akhirnya sampai di rumah Pak Asep. Aku menyuruh Kak Riana duduk di kursi dan juga menyuruh Kak Fadli menemaninya, biar aku dan Asti yang membereskan barang-barang. Begitupun dengan Raihan dan Fadlan. Saat semua sudah siap, kami bergegas pergi dari rumah ini. Di jalan pun sudah sangat sepi, tidak ada manusia satupun. Kami tertati-tati di jalanan. Untungnya ada laki-laki yang sigap membantu kami. Jika tidak, pasti kami sangat kerepotan. Namun perlahan kami pun akhirnya sampai. Kami bingung harus mulai dari mana menjelaskan kepada Kiai. Secara ini sudah sangat malam, bahkan sebentar lagi pun subuh. Sudah,
Biar kami yang jelasin kepada Kiai. Kalian istirahat saja, ucap para lelaki. Kami duduk di gazebo. Rasanya segan jika harus mengganggu Kiai di jam segini. Namun entah firasatnya Kiai yang kuat atau bahkan hanya kebetulan, beliau malah keluar dari villa dan menghampiri kami di gazebo. Assalamualaikum, ucap salam Kiai di belakang kami. Kiai? Waalaikumsalam. Kok Kiai bisa keluar? Masa saya harus membiarkan kalian malam-malam seperti ini di luar? Ayo, masuklah. Mungkin karena beliau mempunyai mata batin, makanya bisa tahu segalanya tanpa kami ceritakan. Akhirnya kami masuk ke dalam dan beristirahat. Rasanya sungguh lelah badan dan juga terasa sakit-sakit semua. Singkatnya, pagi hari kami terbangun. Kami keluar dari kamar. Keadaan Kak Ariana juga sudah membaik. Dan sekarang kita akan berkumpul bersama Kiai di gazebo. Biarkan para lelaki yang menjelaskan. Kami menunggu Kiai di gazebo. Kebetulan kami semua juga sudah sarapan. Pagi sekali penjaga villa sudah mengantarkan sarapan. Kami menunggu Kiai sambil mengobrol. Tak lama Kiai pun keluar. Kalian tidak perlu susah payah menjelaskan, nak. Saya sudah mengetahui semuanya, ucap lembut Kiai sambil tersenyum. Ah, benarkah Kiai? Lantas selanjutnya harus bagaimana Kiai? Dan apa Pak Asep baik-baik saja sekarang? Beliau baik-baik saja. Kalian tidak perlu mengkhawatirkannya. Untuk langkah selanjutnya, kita harus segera menjemput. Kita harus menjemput Nak Melati dari kota. Dia harus mau pulang, ujar Kiai. Ya Allah, sudah beban lagi aja. Bagaimana bisa kami menyuruh Kak Mel pulang? Mengobrol saja kami jarang. Dia kan agak alain orangnya. Oh ya, tapi kan kami bisa minta bantuan Pak Asep. Apa sebaiknya Pak Asep saja yang menjalankan tugas ini Kiai? Secara kan beliau ayahnya. Pasti Kak Mel akan menurut. Iya, boleh saja. Siapa saja yang penting Nak Melati bisa pulang. Kita selesaikan segalanya di sini. Baik Kiai. Biar Pak Asep saya hubungi dulu, tutur Fadlan. Untunglah dia mempunyai nomor Pak Asep. Jadi kami tidak harus kembali ke rumah itu. Akhirnya kami hanya berdiam diri sambil menunggu kedatangan Pak Asep. Sedangkan Kak Ariana sedang mengobrol bersama Kak Fadli. Sepertinya mereka semakin dekat. 20 menit berlalu. Datanglah Pak Asep. Alhamdulillah, semoga semua sesuai rencana. Kami semua sudah berada di dalam gazebo. Lalu Kiai bertanya dengan keadaan istrinya Pak Asep sekarang. Pak, bagaimana dengan istri Bapak sekarang setelah kejadian semalam? Istri saya masih emosi dan mengurung diri di kamar sejak semalaman Kiai. Baik Pak, biarkan dulu, tidak apa-apa. Tapi sekarang ada tugas yang baru yang harus Bapak lakuin saat ini juga. Apa itu Kiai? Telepon anak Bapak, suruh pulang hari ini. Kita selesaikan semuanya di sini Pak. Baik Kiai, mudah-mudahan Mel mau. Akhirnya Pak Asep izin keluar untuk menelpon Kamel. Kami menunggu di dalam dengan harap-harap cemas. Takut jika Kak Mel tidak mau, maka semuanya akan percuma dan berantakan. 10 menit berselang, Pak Asep kembali dengan raut wajah yang sumringah. Alhamdulillah Kiai, anak saya mau pulang. Walau saya sedikit berbohong agar dia mau pulang, sekarang dia sedang memesan travel dan kemungkinan sore baru sampai, ucap Pak Asep. Baiklah Pak, sembari kita menunggu kedatangan Mel, Bapak bisa mendengarkan cerita soal anak Bapak selama mengekos dengan mereka. Kiai menunjuk kami. Akhirnya kami menceritakan semuanya, dari awal pertama kenal, keanehan-keanehan yang terus terjadi, hingga kami melihat dengan bulat saat Kak Mel menyerupai kuyang. Dan ternyata sifat dingin Kak Mel terjadi semenjak dia menjadi kuyang. Kata Pak Asep sebelumnya, Kak Mel anak yang ramah dan baik
dan taat ibadah. Aku jadi tidak enak karena pernah berprasangka buruk terhadapnya. Namun semenjak dia dijadikan kuyang oleh ibunya, dia menjadi sosok yang sekarang dingin, menyeramkan, bahkan jahat karena sudah banyak yang dijadikan korban olehnya. Ya Allah, dulu anak saya tidak seperti itu, Kiai, Neng, Jang. Dulu Mel anak yang taat ibadah. Dia sering mengaji dan sholat bareng saya ke masjid. Dia juga sosok anak perempuan yang baik, ramah pada sekitar. Tapi saat ibunya ingin menjadikannya kuyang untuk menurunkan ilmunya, saya tidak bisa berbuat banyak. Saya sudah melarangnya, bahkan sering bertengkar karena hal itu. Tapi tetap saya kalah dan tidak berdaya. Saya juga tahu saat ini Mel sangat membenci saya. Dia berpikir bahwa saya tidak becus menjadi ayah, karena bukannya menjaga, saya malah merusaknya. Lanjut Pak Asep sambil terisak. Kami yang ada di situ pun terhanyut dalam cerita sedih Pak Asep. Sampai akhirnya kami ikut menangis. Selama ini kami sudah salah menilai Kamel. Pantas dia seperti itu karena dia menyimpan sakit hati kepada kedua orang tuanya sedalam itu. Sabar ya Pak, semuanya belum terlambat. Semuanya masih bisa dicegah, asal Bapak ikhlas. Iya Kiai, saya sudah ikhlas. Jika misal istri saya tidak selamat, setidaknya anak saya kembali dan tidak ada lagi korban jiwa selanjutnya. Karena istri saya sudah memakan banyak korban jiwa dalam kurun waktu 10 tahun ini. Dia cukup menyesali semuanya. Dia menyesal karena keegoisannya, karena cintanya. Banyak korban jiwa yang berjatuhan, dan sekarang anak tercintanya pun ikut menjadi korban. Syukurlah, sekarang dia sudah sadar dan berpikir jernih. Karena sesungguhnya cinta bisa membuat orang gelap mata dan menutup mata hati dan nurani. Subhanallah. Saya juga tidak tahu jika anak saya perubahannya sangat buruk, Kiai. Saya pikir di kota dia tetap menjadi Mel. Nyatanya dia sudah menjadi orang lain. Tidak ada sosok Mel anak saya yang di diri barunya. Saya sangat menyesal, Kiai. Sangat menyesal. Sudah Pak, jangan menyalahkan diri Bapak sendiri. Saya tahu Bapak menjalankannya karena terpaksa, bukan karena sengaja atau berniat menyakiti anak Bapak. Sekarang kita akhiri ya Pak. Iya Kiai. Kalau gitu saya pulang dulu Kiai. Saya harus memantau istri saya. Takutnya dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain lagi. Baik Pak. Nanti anak Bapak sebaiknya disuruh datang ke sini saja, jangan ke rumah. Karena takutnya jika dia pulang dan terlebih dahulu bertemu dengan ibunya, dia akan lebih dulu dicuci otaknya Pak. Kiai benar. Baik, nanti saya akan kembali ke sini saat anak saya sudah dekat. Baik Pak. Usahakan juga jangan sampai istri Bapak tahu atas kedatangan anak Bapak, agar semuanya aman terkendali. Baik Kiai. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Setelah kepergian Pak Asep, kami pun izin ingin pergi keluar sebentar. Niatnya kami ingin berjalan-jalan mengelilingi desa ini yang masih asri dan segar. Kiai, saya dan kedua teman saya izin sebentar ya. Kami ingin berkeliling perkampungan ini jika dibolehkan. Boleh nak, pergilah. Niat hati ingin bertiga saja, malah si tiga kurcaci juga mengikuti kita. Gak bisa banget mereka jauh-jauh dari kita. Dengan segala berdalih menjaga, takut ada apa-apa katanya. Kami pun akhirnya pergi. 20 menit dari sini itu jalan raya dan banyak sekali kuliner. Kami berjalan kaki saja sambil melihat pemandangan indah di sini. Persawahan yang luas dan hijau sungguh menyegarkan mata. Belum lagi pohon-pohon rindang di sisi-sisi jalan menambah kesejukan alam di sini. Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Jika di kota kami tidak bisa menemukan hal ini, yang adanya kebisingan dan kegersangan, pantas saja kami di sini seperti menemukan harta karun. Setelah berjalan cukup lama,
Akhirnya kami sampai di persimpangan jalan. Walau masih siang, tapi penjual sudah ramai. Ada banyak jajanan dari mulai A sampai Z ada di sini. Kami sampai bingung mau beli apa. Akhirnya kami membeli banyak makanan dari mulai cilor, telur gulung, seblak, makanan manis hingga peresan. Kami benar-benar kalap. Bagaimana tidak? Semua menu jajanan ada. Sedangkan para lelaki hanya mengikuti langkah kami. Sudah seperti pengawal saja. Setelah puas membeli jajanan, akhirnya kami pulang. Semua jajanan kami bungkus. Kami akan memakannya ramai-ramai di penginapan bersama Kiai dan juga Pak Supir. Di perjalanan pulang, kami hanya meminum jus karena kami kehausan. Ya, perjalanannya yang lumayan jauh sedikit membuat kami kelelahan. Di perjalanan kami banyak berpapasan dengan warga sini. Mereka juga ramah-ramah, walau tidak menyapa, tapi mereka tersenyum. Sungguh kampung yang sempurna. Hanya saja ada kuyang, jadi terlihat seram. Kami habiskan perjalanan dengan bercanda riang, bercerita. Tidak terlewat juga dengan keusilan para lelaki. Hingga tanpa terasa kami sudah berada di depan villa. Rasanya kami sudah lama tidak sesenang ini. Dari kemarin kepala kami dibuat pening dan mumet karena masalah-masalah ini yang belum usai. Mudah-mudahan saja semuanya segera berakhir. Ingin rasanya kembali hidup normal, tidak terus-terusan dihantui masalah ini. Amin ya rabbal alamin. Asti mengantarkan makanan untuk Kiai dan supir ke kamarnya, sedangkan kami akan makan di luar. Cuaca yang cerah membuat kami betah berdiam diri di luar. Memang panas, cuma karena anginnya bersahabat jadi tak terasa panasnya. Jujur sih, hadirnya Fadli, Fadlan dan Raihan telah mengisi kesepian kami di sini. Jika tidak ada mereka, mungkin kami tidak akan tertawa walau sejenak. Untungnya ada mereka yang bisa sedikit membuat kami melupakan masalah kami. Singkatnya, sore hari pun menyapa. Pak Asep sudah berada di sini. Katanya Kak Mel sudah dekat dan sudah diberitahu juga suruh berhenti di sini. Gak kebayang sih, gimana Kak Mel? Pasti bakal kaget banget melihat kami semua ada di sini. Mending kalau kaget doang, ini pasti ngomel. Padahal kan niat kita ingin baik, ingin menyelamatkan dia dari kesesatan ini. Kami menunggu di gazebo bersama. Dan tidak lama masuklah mobil Avanza putih ke pekarangan villa. Lalu turunlah seorang wanita cantik. Ya, yaitu Kak Mel dengan membawa satu koper kecil. Sesuai dugaan, raut wajah begitu shock dan bingung melihat kami sedang berkumpul. Tidak lama mobil travel yang mengantarkannya pergi, lalu Kak Mel menghampiri kami. "Kok kalian bisa ada di sini?" tanyanya dengan raut wajah yang datar. "Sudah, nanti kita mengobrolnya di dalam. Mari semuanya masuk," ajak Kiai. "Ayo nak, masuk dulu," ajak Pak Asep kepada Kamel. Raut wajah Kamel seperti sangat enggan. Namun karena yang mengajaknya adalah ayahnya yang dia sayangi, akhirnya dia menurut. Setelah kami semua ada di ruangan yang sama, Pak Kiai mulai berbicara. "Nak Mel, saya tahu kamu anak baik. Kamu anak soleha. Kamu juga anak yang berbakti terhadap kedua orang tuamu. Saat ini apa yang kamu alami bukan atas dasar kemauanmu, betul bukan?" Kak Mel tidak menjawab, melainkan hanya memberikan tatapan tajam. Wah, ternyata Kak Mel telah terkontaminasi sifat kuyang. "Apa maksud Anda? Tahu apa Anda tentang saya?" "Nak, tenang dulu." Pak Asep mencoba menenangkan Kak Mel dengan mengelus-ngelus punggungnya. Kelihatan banget kalau Pak Asep sangat menyayangi Kak Mel. "Sabar nak, pakai hati nurani kamu. Kamu belum seutuhnya menjadi kuyang. Jadi kembalikan rasa itu, hati nurani, pikiran dan logika." Wajah Kak Mel memerah. Sepertinya dia shock karena Kiai menyebut kuyang. Dia juga spontan melirik ke Pak Asep dengan memberikan tatapan yang tajam. "Jangan menyalahkan ayahmu, karena bukan dari dia saya tahu.
melainkan dari teman-teman satu kamarmu di kosan. Saat Kiai berucap seperti itu, Kak Mel langsung beralih menatap kami. Sungguh kami ketar-ketir dibuatnya. Sorot matanya begitu memancarkan kebencian dan ambigu. Sudah nak, jangan seperti itu. Saya ulangi sekali lagi, pakai hati nurani kamu dan juga pikiran yang jernih. Kesampingkan rasa marahmu, hilangkan gejolak kebencian yang ada dalam dirimu. Ini belum terlambat. Kamu bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Tapi itu bisa terjadi saat kamu sadar tidak dikuasai hawa nafsu dan amarah. Apa kamu tidak mau menjadi manusia normal kembali, seperti anak-anak ini, hidup tenang tanpa rasa ketakutan setiap harinya? Lanjut Kiai. Gak usah asal suci deh kalian. Kalian gak usah ngurusin gue. Gue menikmati hidup gue yang sekarang, walaupun gue bukan manusia normal lagi. Baru kali ini kami melihat Kak Mel berbicara panjang lebar. Astagfirullah nak, sadar. Lihat ayahmu yang sudah semakin sepuh. Apa kamu tidak menyayanginya? Mungkin saat ini bagimu ayah adalah orang yang jahat. Tapi tidak nak, ayahmu juga korban di sini. Ayahmu sangat menyayangimu. Saat Kiai berbicara seperti itu, Pak Asep tiba-tiba terisak. Kak Mel melihat ayahnya yang menangis seperti bersedih, namun badannya sudah dikuasai amarah setan. Ayah tidak usah menangis. Aku sudah membenci ayah. Tolong jangan drama di depanku, ucap ketus Kamel. Namun kelopak matanya mengeluarkan air yang sudah dia coba bendung. Namun sedetik kemudian air itu mengalir juga. Dia buru-buru mengelapnya. Kurasa di hatinya masih tersimpan rasa sayang, namun dia coba pendam. Maafkan ayah nak. Ayah memang gagal menjadi pelindungmu. Tapi asal kamu tahu, ayah tidak menginginkan hal ini terjadi. Ayah setiap hari dihantui rasa bersalah. Tolong maafkan ayah. Ayah janji akan mengembalikan kamu menjadi manusia lagi, ucap Pak Asep disela isak tangisnya. Namun Kak Mel tetaplah Kak Mel. Dia malah beranjak dan pergi begitu saja. Kami mencoba menahannya, namun nihil, larinya begitu cepat. Sudah, jangan dikejar. Saat ini dia sedang diliputi kebingungan, kesedihan, amarah dan dendam. Jangan khawatir, setelah dia tenang, dia akan kembali, seru Kiai. Baiklah Kiai, saya akan menginap di sini untuk menunggunya kembali. Tidak apa-apa, saya akan menunggu di luar saja. Saya tidak akan tidur. Baiklah Pak, biar saya dan Pak Agus temani. Dan untuk kalian, masuklah ke dalam kamar. Kiai menyuruh kami untuk menunggu di kamar, karena waktu juga sudah beranjak naik. Sekarang sudah pukul 10 malam, sedangkan para lelaki menemani Pak Asep di luar. Oke, kita beralih ke sudut pandang Melati. Aku berlari ke gudang tempat aku dijadikan goyang oleh ibu. Saat ini aku benar-benar sangat marah, dendam dan bingung. Aku menangis di gudang ini. Amarahku semakin memuncak saat mengingat detik-detik aku dijadikan kuyang oleh si ibu di sini. Aku terluka. Aku patah hati. Aku dendam kepada ayah dan ibu. Tapi aku juga sangat menyayangi ayah. Ayah, Mel rindu. Mel rindu ayah. Tapi entah mengapa setiap Mel dekat ayah atau orang lain, badan Mel menolak. Seperti ada yang mengendalikan badan dan mulut Mel ya. Isaku, gudang dan suara hewan menjadi saksi bisu bagaimana hancurnya aku, bagaimana frustasinya aku. Mengapa hal ini harus menimpa aku? Aku terus menangis. Bahkan jika bisa, aku ingin mati saja saat ini juga. Namun seperti ada yang memberiku kekuatan untuk menahan semua ini. Setelah puas menangis, aku mulai berpikir jernih. Aku cerna tiap ucapan yang tadi ayah ucapkan, dan juga ucapan Kiai itu. Apa benar aku bisa kembali menjadi manusia seutuhnya?
dengan keadaanku yang sekarang? Apa mungkin Tuhan? Tapi jika mungkin, aku ingin Tuhan, tolong kembalikan aku menjadi manusia biasa lagi. Kembalikan senyumanku, kembalikan tawa riangku, kembalikan hidupku yang dulu. Aku kuat dari kemarin, bukan karena aku benar-benar kuat. Aku hanya melawan rasa sakit hatiku ini. Namun jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tidak ingin ada posisi ini. Aku tidak sama sekali ingin berada di posisi seperti ini, membunuh, menyakiti orang lain, bahkan menjadi orang yang sangat ditakuti. Dan ayah, benarkah yang ayah ucapkan tadi, bahwa ayah tidak mau aku seperti ini? Benarkah ayah menyayangiku? Benarkah ayah terpaksa membiarkanku menjadi kuyang karena paksaan ibu? Ayah, Mel rindu ayah. Sungguh, ini seperti luka lama yang terkoyak kembali. Satu sisi aku ingin menjadi manusia seutuhnya lagi, tapi di sisi lain, aku masih sangat terluka, apalagi dengan si ibu. Iya, aku membencimu ibu. Kamu tega menjadikanku kuyang hanya agar kamu gak mati. Setelah lama merenung, akhirnya aku bisa tenang dan bisa mengendalikan diriku. Aku percaya aku bisa menjadi manusia seutuhnya lagi. Aku juga percaya bahwa ayah sangat menyayangiku. Aku tidak boleh keras kepala. Aku harus bisa melawan gejolak kebencian, amarah, dan dendam di hatiku juga. Aku harus ingat bahwa dulu aku adalah perempuan yang manis, baik, ramah, dan solehah. Iya, itu harus kujadikan kekuatan agar aku bisa melawan setan-setan di dalam tubuhku. Aku bangkit dan mencoba untuk tersenyum. Sudah lama rasanya aku tidak tersenyum. Setiap hari aku hanya emosi, kesal, dan membenci orang-orang. Riana, Asti, Laras adalah salah satu korban kemunafikanku. Aku berjalan dengan tertatih saat melihat jam di lenganku. Ternyata sudah pukul 1 dini hari. 3 jam aku di sini ternyata. Namun aku tidak merasa takut sama sekali. Walau banyak sesuatu yang menggangguku, aku tetap tidak merasakan takut. Bahkan aku tidak terkecoh. Aku tetap berjalan dengan pandangan yang lurus. Hingga akhirnya aku sudah berada di jalan depan villa ini. Saat aku masuk pekarangan villa, aku melihat ayah masih terduduk di kursi. Dia menungguku sampai selarut ini. Bahkan dia menahan kantuknya. Wajahnya sangat beban. Wajahnya terlihat begitu banyak beban. Ayah, maafkan Mel. Aku berjalan menghampirinya. Sampai akhirnya dia tersadar atas kehadiranku. Dia langsung berdiri dan mendekatiku. Aku sudah tidak bisa menahan rindu ini. Akhirnya aku memeluk ayah dan menangis bersama. Kita beralih lagi ke sudut pandang rombongan. Ya, kita sebut rombongan aja biar enak sebutannya. Oke, lanjut. Kami mendengar orang mengobrol dan menangis dari luar. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk keluar. Dan ternyata di luar kami melihat Kak Mel dan Pak Asep sedang berpelukan. Sungguh suasana yang hangat dan memilukan. Aku jadi rindu bapakku di rumah. Kami terharu melihat suasana ini. Akhirnya Kak Mel sadar. Kami pun berkaca-kaca. Benar-benar seperti film-film di televisi. Setelah itu, Kak Mel menghampiri kami. Hai, Riana, Asti, Laras, maafin aku ya jika selama ini aku sudah kasar dan jahat kepada kalian. Tidak apa-apa Mel. Kami senang akhirnya kamu bisa sadar. Semoga semuanya cepat berlalu ya Mel. Kak Riana mewakili jawaban kami. Makasih juga ya. Demi aku, kalian sampai harus jauh-jauh ke sini. Dia masih bisa berubah-ubah. Aku yakin dia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan kami menghargai itu. Karena melawan bangsa iblis memang tidaklah mudah. Akhirnya kami masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat.
Kak Mel awalnya tidur bersama kami dan Pak Asep. Tapi tidak lama mereka pergi keluar. Entah apa yang terjadi. Oke, kita kembali ke sudut pandang Melati. Aku mencium darah segar yang berasal dari Riana. Tapi aku harus bisa menahannya sekuat mungkin. Aku tidak boleh kembali menyakiti orang lain. Tapi darah itu begitu menarikku. Ayah, tolong Mel. Iya, kenapa nak? Ayah terus saja memegangi tanganku. Sepertinya ayah sudah tahu. Aku tidak tahan ayah. Riana sedang haid. Aku bisa merasakannya. Ayo ayah, kita keluar saja. Aku takut diriku tidak bisa dikendalikan jika terus-terusan di sini. Bisikku kepada ayah. Ya sudah, yuk kita di luar saja. Ayah temani. Kami pun keluar dari kamar, dan ayah mengunci kamar dari luar, lalu memasukkan kuncinya ke dalam dari bawah pintu yang bercelah lumayan besar. Aku juga memakai jaket. Begitupun dengan ayah. Karena cuaca malam yang begitu dingin, aku bahkan membawa selimut juga. Ayah, Mel ngantuk. Ya sudah, sini tidur di paha ayah nak. Akhirnya aku tertidur di pangkuan ayah, sedangkan ayah terus mengelus-ngelus rambutku. Sungguh kehangatan yang aku rindukan belakangan. Akhirnya aku dan ayah pun tertidur bersama dengan posisi ayah terduduk dan aku tertidur di paha ayah. Aku senang karena bisa melawan hawa nafsu setanku. Azan subuh berkumandang. Aku terbangun, namun tidak menemukan keberadaan Pak Asep dan Kamel. Aku beranjak ke pintu. Rupanya kunci berada di bawah. Pasti mereka keluar. Lalu aku membuka kunci dan melihat keluar. Ya Allah, penampakan yang kulihat begitu menyentuh dan memilukan. Pasti Kak Mel terpaksa tidur di luar karena ingin menahan nafsunya, sebab Kak Riana sedang haid. Kak Mel benar-benar menahannya. Semoga saja dia benar-benar bisa kembali menjadi manusia seutuhnya lagi. Aku kasihan melihatnya. Dan ayahnya juga dengan setia terus menemani Kak Mel. Sungguh aku berkaca-kaca dibuatnya. Aku kembali ke kamar, tidak ingin mengganggu kebersamaan mereka. Walau keadaannya memprihatinkan, tapi ada hikmah di balik itu. Mereka bisa dekat kembali. Semoga dengan ikatan ayah dan anak, Kak Mel bisa lebih cepat disembuhkan. Aku mengambil wudhu, lalu membangunkan Asti untuk mengajaknya sholat. Dan aku membiarkan Kak Riana tertidur karena dia sedang haid. Aku juga menceritakan soal barusan ke Asti. Dia juga tersentuh. Selanjutnya aku dan Asti melaksanakan sholat berjamaah. Selesai sholat kami sedikit mengaji. Ya takut sih kalau Kak Mel terganggu dan ngamuk. Tapi kata Kiai, kita harus bisa membiasakan itu di dekat Kak Mel. Namun ternyata setelah kami mengaji, tidak ada respon apapun dari luar. Artinya Kak Mel masih tertidur. Aku dan Asti kemudian memainkan ponsel sambil menunggu langit agak cerah sedikit. Niatnya kami akan mencari sarapan. 10 menit berselang, cahaya sudah mulai menerobos masuk ke dalam kamar. Kak Riana pun terbangun. Dia lekas mandi karena ingin ikut mencari sarapan. Jam masih menunjukkan pukul 05.55. Masih sangat pagi. Jam 6 lebih kami mulai keluar untuk mencari sarapan. Kami lihat Kak Mel dan Pak Asep masih tertidur pulas. Biarlah jangan diganggu. Kami melangkah pergi dari perkarangan villa bertiga. Ya karena para lelaki belum bangun. Jika sudah, pasti mereka akan mengintili kami kemanapun berada. Setelah 5 meter berjalan, akhirnya kami menemukan warung nasi uduk. Kami pun memutuskan akan membeli ini. Kami juga akan makan di sini dan pulangnya akan membawakan untuk yang di sana. Kami memesan 3 piring nasi uduk dengan lauk pauk yang berbeda. Ini semua ditraktir Kak Riana. Karena jujur uang aku dan Asti kian menipis. Untunglah Kak Riana orang berada, jadi kami bisa saling membantu. Kami pun makan bersama sambil mengobrol hal-hal random.
Dan akhirnya sampai nasi kita sudah habis. Kami memutuskan pulang setelah pesanan kami beres dibuat. Setelah 5 menit berlalu, akhirnya pesanan pun selesai. Dan total semuanya hanya 49.000. Satu porsinya berarti 7.000. Wah, masih sangat murah di sini. Akhirnya kami pulang. Saat sampai villa, aku melihat Kak Mel dan Pak Asep sudah bangun. Ada Kiai dan ketiga bocah kurcaci juga. Akhirnya kami menghampiri mereka dan memberikan sarapan nasi uduk dan juga gorengan. Kak Mel wajahnya begitu datar. Apa dia kembali seperti semula? Kiai, Kak Mel kenapa lagi? Tidak apa-apa, biarkan saja. Biarkan dia. Kalau siang memang seperti itu, jadi tidak usah dikhawatirkan. Saya selalu memantau keadaannya. Baik Kiai. Nak, ayah suapin ya. Kak Mel hanya mengangguk. Benar-benar berubah-ubah seperti mood. Kami duduk di gazebo bersama. Kami fokus melihat Pak Asep yang sedang menyuapi Kak Mel. Kami speechless karena kami baru kali ini melihat Kak Mel makan. Ternyata dia makan nasi juga. Kukira aku yang tidak makan nasi. Saking fokusnya menyaksikan itu, aku sampai terhanyut. Dipanggil-panggil ke Ariana saja aku tak menggubris. Sampai akhirnya ditepuk. Hei Ras, fokus banget. Sampai-sampai aku panggil-panggil gak nyaut. Awas lu kesambet. Celoteh Kak Ariana yang membuatku tersenyum. Maaf Kak, aku terlalu fokus menyaksikan mereka. Oh ya, kenapa Kak? Itu dipanggil Kiai. Iya Kiai. Kenapa? Maaf, tadi saya tidak fokus. Tolong nak, bawa Melati masuk. Setelah disuapi biar Pak Asep bisa pulang dulu. Melihat keadaan istrinya. Baik Kiai. Kami menunggu sampai Kak Mel selesai disuapi. Pandangannya masih kosong. Raut wajahnya begitu datar. 5 menit menunggu. Akhirnya selesai juga. Kak, masuk yuk. Entah datang angin apa, Kak Mel langsung menurut tanpa sedikit pun penolakan. Kiai hanya tersenyum. Pasti ini karenanya. Saya pulang dulu ya Pak Kiai. Nanti saya balik lagi. Saya hanya ingin mengecek Ajeng. Bagaimana keadaannya dia di rumah? Iya Pak, tapi Bapak harus bisa sedikit-sedikit menyadarkannya ya Pak. Paham kan maksud saya? Kasihan jika anak Bapak menunggu terlalu lama. Saya paham Kiai. Kalau begitu saya pamit. Dan saya nitip Mel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita beralih ke sudut pandang Pak Asep. Saya harus segera sampai rumah. Pasti Ajeng di sana sudah menunggu dan pasti akan marah-marah. Ya sudahlah, saya sudah biasa diperlakukan seenaknya. Gumamku. Akhirnya aku sampai juga. Dan benar saja, di depan pintu Ajeng sudah menunggu. Dia nampak sangat marah sambil melipat kedua tangannya di atas perut. Dari mana? Pulang jam segini? Bisa-bisanya nggak izin sama saya. Maaf Bu, semalaman Bapak ronda dan ketiduran di pos. Alasanku. Jangan bohong. Saya tadi sudah ke sana, sudah mengecek dan Bapak tidak ada. Saya juga menanyakan apa Bapak ronda atau tidak. Kata mereka tidak. Ayo jujur, Bapak dari mana? Desaknya. Ibu pengen tahu. Yuk, saya kasih tahu di dalam. Aku mendahuluinya masuk ke dalam. Lalu saya duduk di ruang tamu. Rasanya pegal sekali karena tidur dalam posisi duduk semalaman. Hayo Pak jujur, Bapak dari mana? Dia terus saja menekan saya. Saya habis dari rumah saudara Bu. Lupa tidak bilang dulu karena mendadak. Bapak mendapat telepon. Katanya tante saya sakit. Benar. Tanyanya dengan sorot mata tajam. Iya benar. Oh iya Bu. Jadi gimana? Mau tidak mengakhiri ini semua demi Mel?
Anak kita satu-satunya, anak sematawayang kita. Saya tidak mungkin, Pak. Itu sama saja Bapak menyuruh saya mati. Tega ya Bapak. Bu, istighfar Bu. Jangan mementingkan diri sendiri. Ingat anak kita. Anak kita tidak tahu apa-apa. Masa remajanya hancur, hidupnya hancur. Sekarang Mel sudah seperti orang lain Bu. Bu, setiap peristiwa akan ada resikonya. Saya sedih jika ibu pergi. Namun saya lebih tak tega melihat anak saya menderita. Sekali saja pikirkan Mel. Dia lahir dari rahimmu. Apa tidak ada sedikit pun rasa sesal atas perbuatanmu terhadap anakmu sendiri? Saya harus bagaimana Pak? Saya juga tidak mau mati. Bu, insyaf Bu, kita cari jalan keluarnya. Insya Allah jika ibu ikhlas, akan ada jalannya, rayuku. Padahal sebenarnya dia memang akan meninggal jika tidak ada yang bisa dia wariskan ilmunya. Benar, bisa. Saya terlepas dari ajan ini tanpa saya harus mati Pak. Benar Bu, asal ibu bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Kalau gitu ibu mau Pak? Ya baiklah. Jika memang ibu mau, malam nanti kita ke suatu tempat ya Bu. Oke, kita beralih lagi ke sudut pandang rombongan. Oke. Kak Mel kembali tidur saat dibawa ke kamar. Wajahnya begitu anggun berseri. Pasti sebelumnya dia memang wanita baik dan cantik. Kasihan nasibmu Kak. Kak, kasihan ya Kak Mel. Dia pasti sangat terluka atas masalah ini. Ibunya benar-benar tega ya. Iya Dek. Tapi namanya ilmu pasti harus diwariskan. Kalau tidak, dia akan meninggal. Lebih baik dia meninggal ya Kak, ya daripada harus diwariskan dan memakan korban lebih banyak lagi. Iya Dek. Ya cuman orang seperti itu mana mau Dek mau mengalah demi anaknya sendiri. Mereka sudah disilaukan oleh kecantikan dan juga duniawi. Iya sih Kak, benar. Aku kembali merenung, memikirkan bagaimana jika ibu Kak Mel tidak mau mengalah. Bagaimana jika dia masih kekeh tidak mau mengambil lagi ajianku yang itu. Bagaimana dengan nasib Kak Mel? Sungguh sangat miris. Azan zuhur pun telah berkumandang. Aku langsung ambil wudhu dan sholat sekarang. Sholatnya gantian sama Asti. Aku ragu menjalani sholat karena ada Kak Mel. Tapi aku harus yakin bahwa Kak Mel sudah membaik. Dia tidak akan berulah sekarang. Aku memulai sholatku, dan sampai beres semuanya terlihat aman. Kak Mel masih tertidur pulas membelakangi kami. Begitupun saat Asti yang sholat, semuanya aman terkendali. Kami hanya ditugaskan menjaga Kak Mel supaya tidak kabur. Takutnya setan di badan Kak Mel membawanya pergi. Pintu kamar sengaja aku buka supaya ada hawa masuk. Kiai ada di kamarnya, sedangkan Pak Agus sedang nongkrong di gazebo bersama 3 lelaki yang kami bawa dari kota. Kami menyemil bersama sambil menunggu Kak Mel bangun. Singkatnya, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Kak Mel sudah kami beri makan. Keadaannya sekarang mulai membaik. Dia sudah mau mengomong, walaupun sedikit-sedikit. Ternyata benar kata Kiai, kalau malam Kak Mel seperti orang biasa. Tiba-tiba aku mendapatkan pesan dari Pak Asep. Neng, saya sama Bu Ajeng akan ke sana. Tolong kalian tetap di kamar, kunci pintunya. Jangan biarkan Mel bertemu dengan ibunya. Itulah pesan dari Pak Asep. Apa rencana Kiai sudah berjalan? Mungkin. Aku membalas oke kepada Pak Asep lalu mengirimnya. Aku juga memberitahu Asti dan Karyana. Sedangkan Kak Mel sedang memainkan ponselnya. Tenang rasanya jika Kak Mel dalam mode waras. Tidak lama, terdengar seseorang berjalan dari luar. Sepertinya itu Pak Asep dan Bu Ajeng. Aku pun keluar, niat akan menguping. Sedangkan Kak Aryana dan Asti tetap di kamar menjaga Kak Mel.
Setelah Pak Asep dan Bu Ajeng masuk ke kamar Kiai, aku duduk di dekat pintu. Omongan dari dalam cukup terdengar jelas keluar, jadi aku bisa menguping dengan leluasa dari sini. Ini Kiai, istri saya, Ajeng. Baik Pak, jadi bagaimana Bu? Sudah siap? Siap, jawabnya cukup simpel dan dingin. Bismillah ya Bu. Aku membuka sedikit pintu agar bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Beruntung pintu sebelumnya tidak tertutup rapat, jadi tidak berisik saat aku lebarkan. Aku lihat Bu Ajeng duduk di tengah-tengah. Lalu Kiai akan bersiap untuk beraksi. Tahan ya Bu, ini akan sedikit menyakitkan, ucap Kiai di dalam sana. Lalu Kiai memegang kepala Bu Ajeng dengan posisi Kiai yang setengah berjongkok. Kiai komat kamit sambil matanya tertutup. Kulihat belum ada reaksi apapun dari Bu Ajeng. 5 menit berselang, Bu Ajeng mulai merasakan kesakitan. Dia mulai menjerit meraung dan bergerak-gerak seperti cacing. Ah, sakit. Ini sakit. Sudah. Sedikit lagi Bu, tolong ditahan. Pak Asep dengan sigap memegangi kedua tangan Bu Ajeng yang terus memberontak. Namun tiba-tiba ada tangan yang memegang bahuku. Hampir saja aku berteriak karena kaget. Rupanya kamu, Fat. Shh, jangan berisik, bisikku. Fadlan pun ikut menguping bersamaku. Tapi bukannya fokus menguping, Fadlan malah terus memperhatikanku, sehingga membuatku tidak fokus. Aku mencubit tangannya untuk berhenti menatapku. Akhirnya sudah selesai. Bu Ajeng tiba-tiba pingsan. Kenapa dengan istri saya, Kiai? Tidak apa-apa Pak, beliau hanya tidak sadarkan diri. Karena barusan saya habis mengembalikan semua ilmu kuyang yang tertanam di diri Mel. Energinya cukup besar, jadi istri Bapak tidak bisa mengendalikan. Oh, jadi sekarang ilmu kuyang sudah 100% balik lagi ke istri saya, Pak? Betul. Apa anak saya sudah kembali normal? Ajanya sudah hilang dari tubuh anak Bapak. Namun tetap setan-setan yang sudah bersemayam di diri Mel masih ada. Nanti saya akan meruqyahnya. Tiba-tiba Bu Ajeng terbangun. Syukurlah dia masih hidup. Dia terbangun dengan memegangi kepalanya. Sekarang ilmu kuyang yang sudah Anda wariskan kepada anak Anda sudah balik lagi ke Anda, tutur Kiai. Hah? Balik lagi? Bagaimana bisa kalian telah menipuku begitu? Teriaknya. Menipu bagaimana, Bu? Kami hanya menyelamatkan anak Ibu, ujar Kiai dengan tenang. Menyelamatkan anak saya? Tapi saya yang akan mati. Pijik sekali Anda. Astagfirullah Bu, setiap hal yang kita ambil akan ada risikonya. Dan jika itu adalah perbuatan Ibu, maka pertanggungjawabkanlah. Jangan malah diberikan kepada orang lain, apalagi itu anak Ibu sendiri. Ah, diam kalian. Ayo, tarik ajan ini dari tubuhku. Ayo, paksanya. Sabar Bu, saya akan mencobanya. Ibu diam dulu Bu, jangan mengamuk, nanti semuanya gagal, ucap Pak Asep kepada Bu Ajeng. Akhirnya Bu Ajeng diam. Kiai mencoba mengangkat ajan itu dari tubuh Bu Ajeng, namun sulit sepertinya. Ajan itu sudah mendarah daging di tubuh Bu Ajeng. Tidak bisa sekarang ternyata. Kembalilah malam Selasa nanti. Itu pas bulan purnama, dan semua akan terungkap di sana. Ibu bisa diselamatkan atau pergi bersama ajan itu, ucap Kiai. Hah, dasar bajingan, kalian telah mempermainkanku. Setelah berucap seperti itu, lalu Bu Ajeng bangkit dan pergi begitu saja. Sudah Pak, tidak apa-apa, doakan saja yang terbaik untuknya. Setan-setan itu sudah mendarah daging di tubuh istri Bapak, jadi akan sedikit susah menyadarkannya. Namun begitu Bapak tidak boleh menyerah. Saya harus apa lagi Pak Kiai? Pulanglah dan laksanakanlah sholat juga mengaji di rumah.
Walau dia marah, tetap lanjutkan. Minimal dia sudah sadar sampai malam Selasa, Pak. Karena jika dia tidak sadar, saya takut dia akan meninggal dalam posisi belum bertaubat. Baik Kiai, kalau begitu saya ingin menengok putri saya dulu Kiai. Bareng saja dengan saya. Sekalian saya akan meruqyah putri Bapak. Baik Kiai, mari. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.